Kalau bicara dari awal hidup gua, kalau dibilang benalu dulu benalu banget. Sampah masyarakat juga bisa dibilang sampah masyarakat. Dan sempet aku ndekem di Polsek Cimanggis 1 bulan. Aku ngamen di bis-bis tuh bang. Depan sini kan banyak Metro Mini. Depan sini. Aku modal gitar aja. Aku naik dari depan. Turun di Terminal Depok. Ibu. Kalau udah nyangkut ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Pratikno dan teman-teman di kalangan musisi taunya panggilan saya Ndoeh. Sekaligus saya dari 4 saudara, anak ketiga dari Sugeng Mulyadi. Bapak saya nama aslinya dan ibu saya Rodiah. Kebetulan saya punya usaha di bagian otomotif. Itu memang termasuk hobi saya dari kecil. Jadi sedikit banyaknya saya tahu untuk bidang otomotif bengkel yang saya kasih nama juga ada Ndoeh Garage yang lokasinya ada di Depok, Jalan Akses UI, nggak jauh dengan asrama Brimob Kelapa II Depok. Saya dulu memang pernah berlayar. Jadi memang kegiatan untuk mesin custom itu memang saya adain semua di tempat bengkel saya ini. Jadi untuk repaint itu sudah dari kecil udah mainan cat gitu. Jadi di bengkel Ndoeh Garage ini dari repaint, custom, mau bikin motor apa, bebek mau jadikan trail, dan juga ada mekanik khusus untuk bore up. Untuk bore up mau naik cc, mau permintaannya mau naik cc berapa dari Matic, bebek, dan servis harian pun kami nerima. Jadi untuk custom, servis harian, bore up, repaint itu sudah kami pegang semua. Saya buka ini masih dalam 3 tahun lah, tahap 3 tahun, kurang lebih 3 tahun itu ya masih pasang surut lah, naik turun nggak, belum stabil. Minimal bengkel itu 5 tahun ke atas baru bisa stabil. Dan itu sudah menjadi perjalanan. Untuk bentuk marketnya memang butuh waktu. Dan alhamdulillahnya ketolong sama rekan-rekan Brimob, kan dekat asrama Brimob Kelapa II Depok. Kebanyakan dari teman-teman Brimob, dari letting berapa ini nanti pasti bawa adik lettingnya ke situ. Nah seperti itu. Ya alhamdulillah. Dan dibantu juga dulu sempat kita ngerawat Pak Agus Winam tim Jaguar Depok, kepala tim Jaguar Depok. Itu memang termasuk saya yang rawat motor beliau, yang untuk ngejar nggak penjahat aja, istilahnya balap-balap liar. Itu Pak Agus Winam, motornya sempat kita rawat. Kita naikin oversize 100 dari 250 cc, dia minta sehernya naikin lagi, jadi ya pokoknya oversize 100 aja. Kalau di media sosial memang saya ini orangnya paling males ya mainan media sosial. Cuman ketika Pak Agus Winam nongol, nah itu mulai aku kepikiran, Pak Agus Winam nih followernya banyak. Coba. Nah, akhirnya sedikit banyaknya banyak yang invite. Setelah Pak Agus Winam bikin podcast di bengkel itu sempat, akhirnya malah ketambah follower kan, banyak yang ngikutin. Nah, baru aku sadar, oh ternyata medsos itu penting banget. Sebelumnya aku memang nggak mau, malas. Karena aku pikir iseng buka bengkel,
karena itu hobiku bongkar-bongkar, kupikir kan begitu. Dan ternyata sepertinya menjanjikan juga gitu. Ingat waktu COVID itu gak ada tempat untuk anak band main. Nah di situ aku berpikir, ini kalau aku hanya mengandalkan di dunia musik sepertinya nggak akan bisa ini. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, gue nggak akan ada pemasukan, kan seperti itu. Akhirnya istriku pun mendukung. Udah bikin aja, iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng, tapi istri memang mendukung. Aku pribadi itu nggak bisa untuk totalitas ke band buat mata pencarian, itu aku nggak bisa. Karena aku sendiri punya yang lebih menjanjikan seperti itu. Bukannya aku mau meninggalkan band, enggak. Itu tetap hobi. Sampai kapanpun kalau namanya hobi musik itu nggak akan bisa lupa ya. Kendala itu sebenarnya banyak. Kalau kendala untuk awal-awal buka bengkel itu satu pasti modal ya. Jadi kendala terberatnya memang dari modal dulu, awal dari modal. Kebetulan ada rumah peninggalan mertua ini. 2 rumah itu kan satu rumah aku sama istri, yang satu rumah mertua. Itu jalannya. Pasti orang tahu. Sekolah dulu bang, biar pinter, sertifikat rumah. Sampai mobil gua kejual. Gak apa-apa, itu sebagian dari perjalanan gua ikutin dulu, gak apa-apa. Yang penting prospek kedepannya insya Allah kelihatan gitu loh. Kalau dipikir secara materi, mungkin aku jadi pekerja dulu di laut bang, gajiku lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Cuman ada sesuatu yang pernah ku alamin 2 kali itu kejadian nenek sama mertua perempuan ketika meninggal. Aku nggak bisa pulang. Saat itu aku lagi di Paris, lagi di luar negeri. Itu pulang nggak bisa. Transportnya mahal, agennya nggak kasih izin. Nah di situ aku berpikir, kenapa jauh-jauh cari rezeki biarpun di mana kalau belum milik ya ngapain dikejar jauh-jauh. Ya udah deh, dapat keuntungan atau dapat rezeki seberapapun, yang penting kita syukurin, yang penting gue bisa ngumpul sama keluarga, sudah itu. Jadi kalau buatku, aku sendiri memang suka tantangan, makanya gue dulu sempat belayar itu sebenarnya tertantang jiwa gue untuk berangkat belayar. Oh begini, oh nanti di Somalia, lewat Somalia nanti udah gue alami. Dan ternyata cuman begini doang. Minusnya di sini, dan gue akan mengalami seperti ini, gue nggak akan bisa begini. Ya udah, gue nggak mau lagi belayar, ku gantung ijazah. Dan aku lebih memilih kenapa nggak coba untuk bisnis. Ketika turun dari kapal udah pecah itu pemikiran gimana caranya untuk bertahan hidup, nggak hanya dari musik aja, gimana caranya. Karena aku berpikirnya seperti masa COVID dulu, musik itu sempet nggak bisa sama sekali. Nah itu terbukalah kita pikiran untuk coba untuk bukan jadi bos ya. Ini bengkel kecil yang kita rintis dari nol, dan kita sampai punya mekanik dan asisten mekanik. Ya bersyukur banget sih. Awalnya buka itu aku sediain spare part full. Biarpun kita ngambilnya part ini ambil 10 biji, part ini ambil 10 biji. Tapi lengkap lah. Sampai habis barang itu kita nggak kelihatan. Ini harusnya gimana? Nah ya sharing lah aku sama Pak Guntur ini. Pak Guntur begini. Karena beliau kan sudah melalang buana lah istilahnya untuk bisnis seperti itu tuh udah
udah ngalamin. Jadi aku sharing bagaimana ini ngadepin masalah begini. Aku pernah dibilang, kamu punya berapa M untuk penuhin bengkelmu, nggak akan cukup. Jadi mending kamu, apa yang dibutuhkan saat itu, kamu pergi, beli part. Jadi yang ku jalanin selama ini seperti itu. Apa yang dibilang Pak Guntur, aku ikutin. Dan sekarang berjalan. Lebih baik begitu karena kita bisa ngontrol keuangan, ngontrol spare part atau barang keluar gitu kan, lebih mudah gitu loh manajemennya. Kalau yang kayak awal-awal aku buka itu ya udahlah, itu udah lewat. Kalau aku kebiasaan begini karena udah kebanyakan orang-orang dekat nih, ketika dia habis bore up atau apa, ini aku suruh bawa pulang dulu Bang. Bawa pulang dulu, cobain 1 hari 2 hari, rasain dulu. Kalau nggak ada kendala, kita hitung-hitungan. Tapi kalau masih ada kendala, enakin dulu. Kalau aku orangnya gitu, enakin dulu. Aku berani karena rata-rata pada kenal gitu loh. Enakin dulu motormu, kurang di mana, sampai di mana, kamu kurangnya apa, ngomong. Ntar dalam 2 hari itu dia rasakan balik, Om kurang ininya, ya udah, kita enakin lagi, coba lagi. Kalau di menurut dia udah pas, baru ya udah. Kemarin berapa Om? Itu aja sih. Kalau dibohongin customer itu udah sering. Karena aku sendiri orangnya kan nggak tegaan. Jadi kadang-kadang ya udah bawa dulu. Ketika dibawa janji doang sampai aku capek dan akhirnya aku nyerah. Coba deh perempuan yang nagih. Istriku lah maju, WA. Janjiin lagi itu sampai setahun lebih mungkin. Akhirnya ya udah dah. Nggak usah di ini, yang penting kita udah tahu orangnya begini. Udah pernah aku sering, bukan nggak pernah lagi, udah sering. Nah ini seru nih Bang. Aku berangkat dari Surabaya dulu tahun 99, pindah di Depok itu dari 99 waktu reformasi, masih ingat aku. Orang tuaku itu pengen aku berubah. Jadi waktu di Surabaya kan memang lingkungan itu udah memang daerahku memang lingkungan nggak jelas dulu ya. Tapi sekarang udah keren banget tempat lahiranku. Nah, kalau boleh ku sebut di Wonokromo di Surabaya tepatnya. Semua orang tahu lah itu daerah apa. Ketika aku di sana nggak ada perubahan, diajaklah orang tua pindah ke Jakarta. Setelah nginjak Jakarta ini aku rasakan, oh ternyata nggak seberapa berat seperti daerahku gitu. Aku coba ke daerah Senen, Pasar Senen. Udah pernah merantau 2 tahun. Pindah ke Tanjung Priuk, pindah ke Pluit. Yang orang-orang bilang daerah-daerah angker lah di Jakarta. Sebenarnya aku ini terjaring narkoba juga ya. Boleh ku sebut ya. Kena narkoba sampai diajak pindah ke Jakarta dan di sini aku ngamen di bis-bis tuh Bang. Depan sini kan banyak Metro Mini. Depan sini. Aku modal gitar aja. Aku naik dari depan. Turun di Terminal Depok, aku nyambung lagi ke Pasar Minggu, nyari bis nyambung Pasar Minggu, Pasar Rebo baru aku pulang lagi ya, cari bis yang arah pulang lagi. Ngantongin 60.000 aja udah seneng banget Bang. 60.000 udah seneng banget. Pulang habis gitu 60.000 kusisin 30.000 nih. Buat main apa zaman dulu? Buat pasang togel. Kalau sudah dapat buat nyawer biduan. Pas nongkrongnya di Priuk. Nah, kena lagi ini aku. Priuk kan banyak barang-barang begitu ya. Terjaring lagi aku. Udah di lingkup setan lagi nih. Sampai aku ketangkep di pasar ular. Dan sempet aku ndekem di
Polsek Cimanggis 1 bulan. Cuman bukan narkoba, aku narkoba udah nggak mau. Cuman namanya kenakalan baru lulus sekolah ya. Itu berantem kan kita, pasal 351. Masuklah di Polsek Cimanggis. Dari situ aku mikir, masih di dalam itu. Hidupku ini masa dari Surabaya orang tua ngajak berangkat ke Jakarta, masa sama aja gitu loh. Terus buat apa merantau jauh-jauh? Akhirnya di situ mulai pikiran terbuka, keluar dari Polsek Cimanggis, ditebus sama ibuku, habis-habisan ibuku sampai jual istilahnya mas-masan dia, kalung, anting. Di situ aku mikir. Setelah keluar, udah kamu belayar aja deh, di laut aja, jangan di darat. Nah itu aku berangkat belayar. Nah balik lagi, setelah aku pensiun belayar, Panjul ngajak di musik, ku gantung lah ijazah belayar itu. Sampai sekarang di kantor gak ku ambil. Mulai aku bikin band sendiri. Oh ternyata setelah aku keluar nggak sama-sama satu band sama Panjul lah. Pengen lah aku bikin band lah sendiri. Nah, dibopong lah kemana-mana band ini. Agak dropnya lagi ketika gitarisku itu udah meninggal, si almarhum Andri, drop lagi. Kebetulan ya udahlah, larilah ke bikin bengkel ini. Untuk tadinya aku sempat berhenti, cuman kayak dicengin aku sama, inget Om Edi Kemput, Mas Toto Tewel, itu orang berjasa juga, senior yang sempat mengingatkan saya waktu kita buka bersama di Cikini. Saya masih ingat. Lu kenapa nggak jalan lagi? Udah males. Belum dapat gitaris seperti almarhum. Dikatain lah aku. Berarti kamu egois. Di belakang kamu kan ada teman-teman yang lain. Ada 5 kepala lagi. Ingat aku. Ada 5 kepala lagi. Terus kalau kamu nggak jalan, yang lainnya gimana gitu. Di situ aku mikir, oh ya udah deh, aku coba bangkit lagi pelan-pelan. Akhirnya sampai sekarang lah. Kalau bicara dari awal hidup gua, kalau dibilang benalu, dulu benalu banget. Sampah masyarakat juga bisa dibilang sampah masyarakat. Ibu. Kalau udah nyangkut ibu. Jadi cengeng gua bang. Sosok paling penting di hidup gua memang ibu. Kalau gua ceritain semua, tuh kan gua kalau ngomongin ibu gak bisa gua. Kalau boleh disebut, ibuku sampai pernah bilang, aku ini ngelihat kamu kalau bisa mati berdiri, bakal mati berdiri. Itu ibuku. Dari situ aku mikir, iya ya. Masa gua harus begini-begini terus? Jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta. Harusnya gua ada perubahan gitu. Karena aku sudah capek ngerasain dunia hitam yang dulu. Hidup di dunia malam, udah capek. Jadi kalau saranku, tapi ini aku pribadi udah jalanin, ternyata nggak ada ruginya kok. Jadi orang baik, jadi orang benar, nggak ada ruginya. Kita juga nggak beli di agen, jalanin aja seperti air ngalir. Dah, itu aja.